Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran serta saling berwasiat dalam kesabaran. Surat Al-Asr. Ketua, pengurus dan Bapak Ibu jamaah Maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, pada pertemuan bulan yang lalu pembahasan kita adalah tentang sumpah dan nazar. Malam ini kita akan membahas bab wakaf, babul wakaf dan babul hibah yang ada di kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Nanti mudah-mudahan ada diskusi lah kan itu, sebagaimana ketika membahas sumpah-sumpah dan nazar-nazar pada pertemuan sebelumnya. Saya teringat ada satu pertanyaan waktu itu dari Unidini ya, tentang bagarah-garah dalam bersumpah. Sebenarnya tidak ada makasui bersumpah Ustaz, cuman tasabui saja. Ini kalau saya tidak salah jadi pertanyaan bulan yang lalu. Kalau di surat Al-Maidah ayat 89 memang ada yang tidak dinilai sumpah kalau memang maksudnya tidak untuk bersumpah. Tapi biasanya orang bersumpah tuh maksudnya pasti itu bersumpah. Sumpah nih, sumpah dah. Jadi walaupun tidak ada sumpah demi Allahnya, tapi kalau memang niatnya bersumpah ya jatuh kepada sumpah. Kalau ternyata sumpah itu menguatkan dustanya, jadi sumpah palsu dia. Bertobatlah kepada Allah. Ya, yang kadang-kadang jo sumpah kan boleh nilai dustanya itu jadi seolah-olah benar.
Makanya lagi sumpah nih, wah kan itu. Ya. Jadi kalau dia bohong berarti jadi sumpah palsu dia. Kalau memang sumpahnya itu benar, berarti menguatkan kebenarannya tadi. Ya. Tapi kalau dia bersumpah untuk mengerjakan sesuatu kemudian tidak dikerjakannya, berarti ada kafarat, kan itu, ada kafarat. Nah, ini harus berhati-hati ibu bapak, jangan asal mudah saja untuk mengucapkan sumpah. Nah, ini seolah-olah jadi bahasa yang ringan saja dalam keseharian, padahal berat itu. Malam ini kita akan membahas tentang babul wakaf ya. Kalau berbicara wakaf tentu sudah tidak asing lagi. Wakaf itu kan kalau secara bahasa artinya kan menahan. Kalau secara istilah berarti kan hak pribadi, apakah dalam harta yang bergerak ataupun tidak bergerak, yang kemudian diserahkan untuk dimiliki bersama dan manfaatnya dirasakan bersama. Kan itu yang disebut dengan wakaf. Makanya sering kita dengar ada orang mewakafkan apa? Tanah. Ada orang mewakafkan kendaraan seperti ambulan. Ini ambulan ko pak, ko wakaf dari Haji Fulan. Nah, hanya sabut itu pak. Jadi ambulan ko wakaf dari Haji Fulan. Wakaf tuh, iya kan? Ada yang lahan kan, beliau mewakafkan 10 hektar lahannya untuk sekolah tahfiz. Wakaf tuh, ya, ada wakaf. Bisa dipahami ibu? Ibu sudah pernah berwakaf? Kalau orang bikin jalan, kan masih ada cik-cik kadang-kadang bermasalah tuh. Orang lah selesai, saya tiba di beliau lu selesai. Sehingga jalan kau tiba ditampik tu menyampi je. Alunjo malapeh kan itu. Ya. Jadi itu bisa disebut wakaf itu. Ya, cuman kan persoalannya kok kan di Bali Ustaz, ganti rugi kan itu. Tapi kalau wakaf itu kan diberikan saja cuma-cuma sebenarnya kan, wakaf. Ya kalau umpamanya daripada orang baputa jauh-jauh, maka ibu agi jalan, lewat Sikosa lah jalannya, ya, sehingga orang tidak berputar. Nah, itu ambo wakafkan jalan kau, tanah kau untuk jalan orang belakang kamu kau, itu wakaf. Ya, jadi banyak contoh wakaf. Ya, tapi ada juga orang yang pilih untuk berwakaf. Nah, ini. Di hadis yang pertama ini di babul wakaf. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal idza mata ibnu Adam. Hadis ini sangat populer. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min salasin. Kalau mati anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Sodokotin jariyatin. Pertama apa? Sodokoh yang mengalir. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, awaladin solehin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan. Nah, satu dari yang 3 itu apa namanya? Sodokotin jariyatin. Kan sodokoh yang mengalir. Sodokoh yang mengalir itu masuk dalam kategori wakaf itu. Seperti tadilah saya sampaikan kepada bapak ibu. Ibu bapak agi orang belakang jalan. Bagian jalan kau, boleh orang di belakang kau tak berputar jauh-jauh dah. Bisanya lalu sih kau. Itu wakaf itu pak. Jadi sedekah jariah dia. Lalu ju orang di situ tu, lalu ju orang pak. Maili palu kenya. Ikut sabaliknya. Lah ada jalannya sumbek malah. Lah ada jalan hanya sumbek.
Yang tahaluk penyakit hati orang lah, aduh jalan nyusumbek ya lah. Kan itu. Ya, ini tidak ada jalan dikasih jalan lewat orang. Coba bayangkan ibu tuh. Saya kan pernah cerita kepada bapak ibu kisah. Kisah ini kisah nyata. Beberapa kali saya sampaikan. Saya mengingatkan saja. Teman saya, beliau seorang guru juga pak. Orang Payakumbuh. Jadi waktu itu kan orang belakang rumah ibunya ini minta jalan pak, supaya tidak berputar kan gitu. Mudah-mudahan ingat ibu ceritanya. Ya kalau dia anak-anak tentu agie lah, ya kan agie. Nyu minta jalan setapak, rupanya di induknya kok tidak setapaknya gitu pak. Lalu oto ribanya. Kalau setapak kan ketek, iko lalu oto pak. Pulang anaknya komplain anaknya kok. Ya bahasanya kan kok tapi jalan. Harga tanah di tepi jalan kok kan main-main kok pak. 1 meter kali berapa belakang. Berapa pitihnya tuh pak? Hanya pitihnya mah. Kalau jalan setapak kita ya kan. Amaknya banyak yang gini pak. Protes anak-anak ya kan. Ini kisah nyata ini kan. Beliau sendiri ceritakan anak itu. Lalu kane berang kami ustad di amak aja. Aki cek amak apa? Payah sama menyekolahan kalian ke sekolah agama. Jadi rupanya kan sekolah agama. Payah sama menyekolahan ke sekolah agama. Kalau pikiran kalian model iko. Dia tahu di kalian. Nah, karena anak udah tuh cerita. Ya. Iko dan untuk amaknya kalau amak mati biswa. Iko dan untuk amak. Nanti enggak kau bagilah di kalian. Oh, model itu wah. Nanti enggak kau bagilah di kalian. Pinaniko aku nan untuk amak kalau bisu amak mati. Nah, itu yang saudara Qajariyah bu. Itu nan wakaf tadi. Awalnya kan punya awak tanah itu. Diagian untuk masyarakat. Dinikmati bersama. Coba bayangkan pak. Berapa besar pahala yang didapatkan itu pak. Dengan memberi jalan tadi itu. Kan lapang orang nak. Tapi sekali lagi kan model itu loh pak. Ya, aduh lo kadang-kadang tadi itu mungkin dek hati sampi, hanya suku mempas sampi, aduh harusnya lapang jadi sampi, aduh gitu. Ya, ada juga itu. Nah ini motivasi bagi kita bapak ibu tentang apa? Sodokoh jariyah itu termasuk wakaf. Ya, yang tetap akan mengalir. Ya, walaupun orang sudah meninggal dunia. Maka kalau bapak ibu punya harta, perbanyaklah wakaf-wakaf ini, perbanyaklah sodokoh jariyah ini. Ya, semoga tetap mengalir. Itu dia hadis yang pertama 951. Di hadis 952 ini kan berkaitan dengan wa ani bni Umar qala asaba Umar radhiyallahu anhu ardan bi Khaybar. Ini kan berkaitan dengan tanah di Khaybar. Harta rampasan perang yang kemudian dibagi oleh Nabi untuk sahabat-sahabat. Saya baca itu ada 17 blok, satu blok ada 100 kapling, 10 kapling ya. Ya, 17 blok, satu blok 10 kapling jadinya 170 kapling kalau saya tidak salah baca ya. Lalu kemudian dibagi-bagi kepada sahabat. Tanah di Khaybar subur itu. Ya, buah-buahan itu ya. Ya. Kan bagian dari harta rampasan perang. Ya. Lalu kemudian ya Umar bin Khattab ini bertanya kepada Rasulullah, "Inni asabtu ardan bi Khaybar lam usib malan qattu wa anfasu 'indi min." Kan itu. Ya Rasulullah. Jadi saya punya tanah di Khaybar gitu ya. Apa yang seharusnya aku perbuat terhadap tanah yang aku miliki itu, ya.
Qala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Akan itu. Jadi kalau Nabi menyarankan kepada Umar bin Khattab, berikanlah tanah di Khaybar itu. Berarti kan hibahkan, ya. Kemudian bersedekahlah dengannya. Nah, berarti ini kan berkaitan juga dengan wakaf tadi itu. Ya, tanah yang subur tadi wakafkan saja. Ya, wakafkan. Kemudian wa fi riwayatin lil Bukhari tasaddaqa bi asliha. Bersedekahlah dengan pokoknya. La yuba' wa la yuhab walaki yunfaku thamaruhu. Jadi lahan itu tidak boleh dijual, tidak boleh kemudian diberikan lagi kepada orang lain, tapi diambil kebaikannya berupa apa? Yunfaku thamaruhu. Jadi buah-buahan yang ada di kebun itu infakkan. Nah, maka kan kalau yang namanya wakaf itu kan tidak boleh dijual gitu ya. Tidak boleh diwariskan. Tidak boleh diberikan lagi kepada orang gitu ya. Tapi apa? Dimanfaatkan. Ya, ini ketentuan dari apa? Wakaf. Ini ketentuan dari wakaf. Ya. Makanya kalau umpamanya ada mobil ambulan gitu ya, mobil ambulan wakaf dari seseorang, itu kan tidak boleh dijual, Pak. Tidak boleh. Tapi dimanfaatkan. Ya. Kalau ada orang mewakafkan tanah, tidak boleh dijual, tapi boleh dimanfaatkan. Jadi nilai manfaatnya yang diambil. Itu yang disebut dengan wakaf tadi. Jadi hak pribadi diserahkan kepada umat yang manfaatnya dinikmati bersama. Kan itu disebut dengan babul wakaf ya. Tapi sekali lagi yang namanya tanah wakaf atau barang yang diwakafkan tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan kepada orang, tidak boleh diwariskan. Lalu di hadis 953 ini berkaitan dengan Khalid ya. Fa amma Khalidun faqad ihtabasa adra'ahu wa a'tadahu fi sabilillah. Ternyata Khalid, sahabat Nabi, itu apa yang diwakafkannya? Yang diwakafkannya itu adalah baju dan peralatan-peralatan perang. Nah, itu yang diwakafkan. Ya, jadi berarti kan bisa dimanfaatkan nanti. Bisa dimanfaatkan. Ya. Jadi kalau ibu punya sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, itu bisa disebut wakaf. Sama dengan Khalid tadi. Baju perangnya, senjata perangnya diwakafkan. Artinya apa? Bisa dipakai bersama untuk dimanfaatkan. Kan gitu. Akan banyak boleh jadi kan ada barang-barang ya artinya yang kita miliki Bapak Ibu daripada letak di rumah kan. Kan bisa jadi kan. Kita wakafkan bisa dipakai oleh orang banyak gitu. Bisa, ada. Ya. Ya. Mudah-mudahan kita mampu melihat itu, peluang-peluang itu bisa dilihat. Peluang-peluang di mana kita memiliki sesuatu yang bisa kita berikan, lalu manfaatnya bisa dirasakan bersama-sama. Ya. Baik, ya. Jadi kalau ada kemudian pembahasan begini, Bapak Ibu, ada memang ulama berpendapat wakaf itu bisa diikat oleh waktu, katanya. Tapi mayoritas berpendapat kalau wakaf itu tidak diikat waktu. Kalau diikat waktu harusnya bukan wakaf, sewa menyewa saja katanya. Atau pinjaman. Saya pinjamkan gedung ini kepada Bapak 4 tahun, pinjaman bagusnya kata ulama. Ya kan? Saya pinjamkan lapangan ini sebelum saya membangun rumah di sini. Itu lebih bagus meminjamkan namanya gitu. Karena menurut ulama kalau sudah diwakafkan tidak ada lagi, habis semua gitu. Sudah berpindah dia. Ini pendapat mayoritas ulama.